Berdirinya kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dinsu Sipayung. Saya Gita Oktaviani Sitorus. Saya Tamar Sialoho. Saya Nazwa Revani. Saya Nira Delvinia. Saya Fetiana. Saya Sabrina Umanitane. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video berikutnya. Seorang pemuda terekam CCTV mencuri ban mobil milik seorang warga yang terparkir di pinggir jalan di Jalan Marelan Raya, lingkungan 8, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, 1 orang sebagai eksekutor, 1 orang lagi menunggu di dalam angkot. Tak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 4 ban mobil sekaligus yang jika ditaksir bersama peleknya, total kerugian korban ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Setelah berhasil mencuri 4 ban mobil, pelaku meninggalkan mobil dalam posisi ditopang batu. Detik pencurian tabung gas 3 kg di salah satu warung di Jalan TB Simatupang, Kota Medan, Sumatera Utara, rekam CCTV. 2 pelaku diduga pasangan suami istri datang menggunakan sepeda motor. Pelaku pria yang mengendarai sepeda motor langsung ambil 1 tabung gas melon. Sementara pelaku wanita turun dari motor dan masuk ke dalam toko untuk membeli gula. Setelah membayar, pelaku wanita kembali ke motor dan keduanya lalu melarikan diri. Korban baru menyadari tabung gas dicuri setelah adiknya datang kan tabung gas kurang. Kan gue bilang juga ya nggak mungkin lah kita tuduh dia ngalik, sedangkan bisa aja punya dia kan gitu kan. Kan gue tengok tabung kurang ke CCTV, kamu cek CCTV, kalau kurang 1, ya udah berarti. Ayus melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, komplotan pencuri berjumlah 6 orang menggasak 3 unit sepeda motor yang terparkir di rumah warga. Korban pun menderita kerugian puluhan juta rupiah. Kamera pengawas ini merekam aksi pencurian sepeda motor 6 orang komplotan pencuri di sebuah rumah warga di Jalan Pematang Pasir, Medan, Sumatera Utara. Dalam waktu singkat, kawanan maling itu langsung menggasak 3 unit motor sekaligus yang terparkir di halaman rumah. Pemilik rumah sempat mendengar alarm rumah berbunyi, penanda adanya orang masuk. Ia dan sang suami kemudian keluar rumah, namun 3 motor milik korban sudah raib dibawa para pelaku. Mereka bisa masuk setelah merusak gembok pagar. Akibatnya korban alami kerugian hingga 50 juta rupiah. Kasus itu pun sudah dilaporkan ke polisi untuk dilakukan penyelidikan. Pencurian adalah tindakan mengambil ataupun merebut hak milik orang lain tanpa persetujuan maupun pengetahuan orang tersebut. Pencurian dapat dikenakan pada hukum pidana, yaitu sanksi berupa penjara maupun denda dalam tindakan yang melakukan kejahatan ataupun melanggar atau merebut hak milik orang lain. Pencurian terjadi karena adanya beberapa faktor. Beberapa faktor yang bersangkutan yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang memiliki ataupun kekurangan biaya hidup, kekurangan pangan ataupun papan, mereka akan melakukan apapun untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang kedua yaitu ketidakstabilnya sosial dan psikologi. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang stres ataupun memiliki sakit mental, mereka akan mudah untuk melakukan tindakan kriminal, yaitu sering dengan kata mencuri. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan dan kurangnya pendidikan. Kurangnya pengawasan dan kurangnya pendidikan yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, ketika orang tua ataupun diri keluarga
tidak memberikan pengawasan terhadap anaknya, dia itu akan sering melakukan tindak kriminal termasuk dengan mencuri. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan. Yang dimaksud dari kurangnya pendidikan adalah ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah, dia akan melakukan tindak kriminal yang termasuk dengan mencuri. Yang keempat itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yang dimaksud yaitu ketika dia melakukan pergaulan yang bebas ataupun pergaulan yang tidak sehat, dia itu akan sering melakukan tindak kriminal yang termasuk dengan mencuri. Yang kelima yaitu teknologi yang semakin meningkat. Maksud dari teknologi yang semakin meningkat di sini ketika HP ataupun alat-alat elektronik lainnya yang semakin meningkat, seseorang pencuri akan sering melakukan pencurian dalam hal-hal yang berharga. Contohnya HP, laptop ataupun hal-hal yang berharga lainnya yang berkembang pada saat ini. Sabina, jangan main HP, di sini tuh tempatnya rawan tahu. Ih, apa sih, heboh kali. Semua kita selesaikan kantor polisi, jangan main hakim sendiri. Ayo, kami ikut kami kantor polisi. Ayo, berani-beraninya kamu mencuri ya. Aku ngambil kayu malah dapat jambret. Memang orang zaman sekarang kerjanya hanya Tadi aturan biasa main HP. banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Kenapa kamu harus mencuri? Ayo ikut kami kantor polisi. Dampak pencurian. Nah, dampak pencurian sangat luas dan mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama, kerugian finansial dan materi. Korban pencurian akan mengalami kerugian material yang signifikan, terutama jika barang yang dicuri memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang kedua, dampak sosial dan keamanan. Tingginya angka pencurian dapat menurunkan rasa aman di masyarakat, memperburuk kualitas hidup, serta menciptakan atmosfer kepercayaan antara individu. Yang ketiga, kerusakan psikologis. Bagi korban, pencurian dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, dan trauma yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Rasa tidak aman yang ditimbulkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga yaitu efek hukum dan hukuman. Pencurian adalah tindak pidana yang dapat mengarah pada hukuman penjara, denda, atau sanksi hukum lainnya bagi pelaku. Ini juga berdampak pada rekam jejak kriminal individu yang dapat merusak masa depan sosial dan profesional mereka. Yang keempat, gangguan ekonomi dan pencurian, terutama yang melibatkan korporasi atau institusi, dapat merugikan perekonomian karena meningkatkan biaya operasional atau misalnya untuk mengganti barang yang hilang dan mengurangi produktivitas. Pada pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sebanyak 900.000. Dan pada pasal kedua yaitu pada pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta. Jenis-jenis pencurian. Pencurian dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria seperti metode atau objek yang dicuri. Jenis-jenis pencurian ini meliputi yang pertama ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini merupakan pencurian yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Misalnya seperti pencurian barang di pasar, di rumah tanpa adanya korban. Yang kedua ada pencurian dengan kekerasan ataupun perampokan. Dalam jenis pencurian ini pelaku menggunakan ancaman, kekerasan atau kekuatan fisik untuk merebut barang milik korban. Biasanya pelaku juga memaksa korban untuk menyerahkan barang-barang berharga. Yang ketiga ada pencurian di tempat umum. Pencurian di tempat umum ini sering terjadi seperti pencurian barang, tas, dompet ataupun barang-barang lainnya di jalanan ataupun di transportasi umum. Yang keempat ada pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan ini di tempat yang memiliki nilai lebih tinggi atau dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya seperti di rumah yang kosong atau dengan melibatkan kerugian besar bagi korban. Yang terakhir ada pencurian oleh orang terpercaya atau internal thief.
Pencurian ini yang dilakukan oleh orang yang memiliki akses terhadap barang tersebut, seperti pegawai di perusahaan ataupun anggota keluarga. Ini adalah diagram fishbone pada kasus pencurian. Kita ketahui banyak kasus pencurian telah terjadi di Indonesia yang merugikan korban-korban dari pelaku pencurian. Adapun fishbone faktor yang pertama yaitu manusia. Yang dimaksud dari manusia ini yang pertama, kurangnya pelatihan keamanan. Kurangnya pelatihan keamanan yang dimaksud di sini adalah ketika lingkungan yang sepi ataupun yang tidak memiliki warga seperti itu, ataupun lingkungan yang rada gelap seperti jalan-jalan yang sepi, ketika tidak memiliki keamanan, ketika seseorang lewat pasti dia akan rawan dijamret ataupun dicuri. Yang kedua yaitu orang yang memiliki niat buruk. Ketika orang yang memiliki niat buruk itu sama dengan faktor lingkungan ataupun faktor psikologisnya. Jadi ketika seseorang berjalan, walaupun dia tidak memiliki barang berharga, seseorang yang memiliki niat buruk akan rentan untuk melakukan pencurian terhadap seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu pengawasan yang tidak memadai. Pengawasan yang tidak memadai di sini yang dimaksud yaitu pengawasan dari orang tua, pengawasan diri sendiri maupun pengawasan dari lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu prosedur keamanan yang tidak memadai, kedua proses kontrol akses yang lemah, dan yang ketiga tidak adanya sistem audit yang rutin. Faktor yang ketiga adalah lingkungan, di mana area tersebut merupakan area yang rawan dari pencurian. Dan yang selanjutnya adalah faktor tata letak yang memungkinkan mudah bagi pencuri untuk mengakses lingkungan tersebut. Di mana yang dapat kita lihat contohnya adalah di kolong jembatan ataupun di tempat-tempat yang sunyi atau sepi. Biasanya pencuri gampang untuk melakukan suatu tindakan dan mudah untuk melakukannya. Dan yang ketiga adanya kurangnya pencahayaan di beberapa daerah tersebut. Misalnya kita lihat tempat ini gelap, biasanya pencuri cenderung condong suka mencuri pada suatu tempat-tempat yang gelap. Jambret! Seperti ini. Selanjutnya ada materi. Yang pertama, kurang identifikasi dan pelabelan barang. Yang kedua, barang berharga tidak disimpan dengan aman. Yang ketiga, barang tidak terlacak dengan baik. Faktor yang kelima itu adalah mesin. Seperti yang pertama itu sistem keamanan yang rusak atau kurangnya alat keamanan seperti CCTV. Itu memudahkan para pencuri untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Yang selanjutnya itu tidak ada sistem alarm yang efektif. Perlu membuat sistem alarm. Nah, jika contohnya itu pada kereta membuat alarmnya, ketika alarm itu tersentuh maka akan berbunyi dan akan membuat pencuri tersebut akan takut dan mencuri. Faktor yang keenam yaitu adalah pemerintah. Kurangnya penegakan hukum, kurangnya dukungan untuk program keamanan. Contohnya itu seperti kasus pencurian, di mana kasus itu akan diproses bila adanya uang ataupun orang dalam, sehingga kasus tersebut bisa terselesaikan. Dan jikalau tidak ada, kita harus membayar dengan uang, dan itu pun prosesnya pasti bakalan lama. Selanjutnya itu adalah cara menanggulangi kasus pencurian. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus pencurian ini seperti yang pertama itu peningkatan keamanan lingkungan seperti siskamling atau pos ronda. Warga bisa bergiliran menjaga keamanan pada malam hari atau di jam-jam rawan pencurian. Yang kedua itu adalah pemasangan CCTV untuk sebagai pemantauan yang efektif untuk merekam aktivitas mencurigakan. Pemasangan kamera di titik-titik strategis dapat menjadi alat deteksi dini sekaligus memberi rasa aman pada warga. Yang ketiga itu penerangan yang cukup. Pastikan lingkungan memiliki penerangan yang memadai, terutama di malam hari. Tempat-tempat gelap seringkali dijadikan target pencurian karena kurang terlihat oleh orang lain. Lampu di area publik seperti jalan, lorong, dan taman perlu dijaga agar selalu berfungsi. Dan yang terakhir itu mengunci rumah dan kendaraan dengan baik. Banyak pencurian terjadi kelalaian seperti lupa mengunci pintu atau jendela. Jadi selalu pastikan mengunci rumah atau kendaraan dengan baik. Gunakan kunci tambahan jika diperlukan, terutama jika di situasi yang rawan pencurian. Data atau jumlah pencurian dalam 5 tahun terakhir, Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam jumlah kasus pencurian. Pada tahun 2018 terdapat 4.318 kasus pencurian dengan pemberatan dan 2.769 kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari 2019 hingga 2022,
Total pelanggaran terkait pencurian mencapai 58.208 orang dengan puncaknya di 2021. Namun pada 2022 jumlah terlapor menurun menjadi 15.441 orang. Pada 2023 sebanyak 5.569 kasus pencurian dilaporkan, menunjukkan bahwa pencurian tetap menjadi masalah signifikan di provinsi ini. Kesimpulannya yaitu, pencurian adalah tindakan mengambil atau merampas barang milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan niat untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen. Faktor penyebab pencurian terjadi karena berbagai faktor yang saling berhubungan. Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, ketidakstabilan sosial dan psikologis, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan atau pendidikan, teknologi dan kesempatan. Pencurian dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti metode atau objek yang dicuri. Jenis-jenis pencurian meliputi pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan atau perampokan, pencurian di tempat umum, pencurian dengan pemberatan. Dampak pencurian sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik bagi individu korban maupun masyarakat yang secara keseluruhan, merugikan finansial dan materi, dampak sosial dan keamanan, kerusakan psikologisnya. Tinjauan hukum pencurian yaitu pada pasal 362 KUHP dan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Udah. Jambret seperti ini. Jambret. Udah deketin tahu loh. Rawat. Kasih. 2, 3 ya. Akan takut dan mencuri-mencuri.